ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Ahkam Al-Wad'iyah. Bagi yang antum masih belum faham ya pelajaran ini, karena ini memang bukan untuk anak-anak tahfidzul Quran, tapi minimal antum niatkan untuk mendapatkan pahala di majelis ilmu ya. Pernah di bulan Agustus ya di bulan Agustus ada daurah di Jakarta tahun tadi. Anak ikut daurah di Pondok Gede. Jadi ada anak-anak sekolah di Bekasi. Di antaranya pernah nyantri di sini, Naufal yang dulu ya. Nah, mereka hadir, kata Syekh, antum paham enggak? Katanya enggak paham Syekh. Kata Syekh, subhanallah, mereka ini tidak paham, tapi mereka tujuannya untuk mendapatkan pahala gitu loh. Jadi terkadang orang tuh bukan untuk dia memahami ilmu, tapi cuma sekedar untuk dapat pahala saja gitu loh. Itu yang main bola tuh siapa? Anak-anak kampung atau? Bukan anak kampung bukan. Kemudian, jadi antum duduk di sini ya kadang cuma minimalnya antum dapat pahala lah gitu loh, ya. Walaupun enggak nyambung, paling tidak dapat pahala. Antum niatkan untuk dapat pahala gitu. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, ada namanya Al-Ahkam Al-Wad'iyah. Itu istilah Al-Ahkam Al-Wad'iyah, itu istilah. Apa makna Al-Ahkam Al-Wad'iyah? Al-Ahkam Al-Wad'iyah ma wada'ahu asy-syari'u min amarat li thubutin au intifa'in au nufudhin au ilgha'in. Al-Ahkam Al-Wad'iyah adalah sesuatu yang diletakkan oleh syariat. Diletakkan oleh syariat min amarat, berupa tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda sebut tetapnya sesuatu, au intifa, atau tertiadakan sesuatu tadi, au nufud, atau keberlangsungan terhadap sesuatu itu, au ilgha, atau dilepas, enggak teranggapnya sesuatu, itu namanya ilgha. Jadi ahkam wad'iyah itu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat berupa tanda penetapan sesuatu atau peniadaan sesuatu atau keberlangsungan sesuatu atau tidak teranggapnya sesuatu. Itu namanya ahkam wad'iyah. Nanti disebutkan. Wa minha, contohnya as-sihhatu wal fasad was sababu syartu wal mani'. Seha, sah, fasad, rusak, sebab, syarat, mani', penghalang. Nah, itu dikenal dengan istilah Al-Ahkam Al-Wad'iyah. Faham antum? Adapun ahkam taklifiyah itu wajib, haram, mubah, sunnah, itu namanya ahkam taklifiyah, hukum syariat. Nah, kita mau bilang ini wajib, ini sunnah, ini segala macam, ya. Paling tidak kita itu harus punya landasan. Seseorang dikatakan wajib dia sholat, ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Nah, ketentuan inilah yang disebut dengan ahkam wad'iyah.
Faham? Antum wajib antum kerja? Jawabannya wajib. Antum wajib kerja dari jam sekian ke jam sekian. Kan ada ketentuan antum dibebani kewajiban kerja dari jam sekian ke jam sekian. Itu kalau antum terpenuhi statusnya apa? Sebagai pekerja di sana. Ya betul tidak? Antum kerja di rumah sakit Khalifah. Kewajiban antum kerja dari jam sekian ke jam sekian. Antum akan mendapatkan gaji seperti ini. Antum dikatakan wajib bekerja itu kalau statusnya antum sebagai pekerja. Kan ada syarat di situ. Difahami? Itulah simpelnya ahkam wad'iyah. Antum dikatakan wajib sholat. Ya, wajib sholat. Itu namanya ahkam taklifiyah. Namun dikatakan sholat ini wajib bagi antum, sah adanya sholat, itu namanya ahkam wad'iyah. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat terhadap adanya sesuatu tadi. Difahami? Contoh misalkan sholat, ya, sholat dikatakan wajib kapan? Orangnya muslim, baligh, ya enggak? Kemudian toharo, kemudian dia apa lagi? Bersuci, apa lagi? Ngadap kiblat, berakal. Nah, inilah yang disebut dengan ahkam wad'iyah. Faham? Nah. Contoh ya, disebutkan. Kita lihat itu di ta'liq itu. Al-hukum al-wad'i. Al-hukum al-wad'i huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi ja'li syai' sababan li syai'in akhar aw syartan aw mani'an. Wa summiya bidzalika li anna syara' wada'a umuran sumiyat asbaban wa syurutan wa mawani' yu'rafu 'inda wujudiha al-hukmu syar'i nafyan wa aw itsbatan. Al-hukum al-wada' atau al-ahkam al-wada'iyah adalah khitabullah, khitabnya Allah Azza wa Jalla, seruannya Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk adanya yang sesuatu yang lain, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat untuk sesuatu yang lain, atau menjadikan sesuatu sebagai penghalang terhadap sesuatu yang lain. Nah, dia disebut sebagai al-hukmu al-wad'i dikarenakan syariat telah meletakkan perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut dianggap sebagai sebab atau syarat atau mawani. Nah, dikenali sebagai al-hukum al-wad'i karena keberadaannya tadi akan memunculkan suatu hukum syar'i, baik secara nafyan atau isbat. Difahami? Faham antum khalifah? Al-hukmul wad'i. Jadi simpelnya al-hukmul wad'i atau al-hukum al-wad'i itu sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat untuk adanya sesuatu atau tertiadakannya sesuatu. Apa saja bentuk al-ahkam al-wad'iyah? Contoh misalkan syarat. Itu dikenal dengan sebagai apa? Al-hukmul wad'i. Ya. Sebab. Contoh, orang mendapatkan waris. Ya. Orang dapat waris hukumnya apa? Wajib. Wandi, orang tua antum sudah meninggal. Ya. Bapak udah meninggal ya. Ketika bapak meninggal, antum dapat waris. Dapat nggak nih? Nggak ada yang diwarisin Ustaz. Gilang aja, Gilang dapat waris dulu. Ana yang ngitung kayaknya. Nah, Lang, dulu ketika ibu meninggal, bapak. Oh bapak ya lagi. Bapak. Ketika bapak meninggal, antum kan bagi waris dulu. Nah, antum dapat waris hukumnya apa? Wajib. Ya enggak? Nah, wajib. Itu namanya hukum taklifi. Ya. Dia dapat waris hukumnya wajib, hukum taklifi. Nah, untuk antum mendapatkan waris tadi yang antum dikatakan wajib,
harus terpenuhi pada antum ketentuan, syarat, sebab, ya enggak? Nah, apa sebab waris? Nikah, nasab, wala. Gilang dapat sebab. Di antara sebabnya apa? Nasab. Difahami? Syarat waris. Ya. Ada ahli waris, ada yang meninggal, ada harta. Ya enggak? Difahami? Nah, inilah yang disebut dengan al-hukmul wad'i. Difahami? Ada hukum wad'i, baru muncul hukum taklifi. Kalau tidak ada hukum wad'i, maka tidak akan muncul hukum taklifi. Difahami? Wudu wajib ketika ingin sholat? Wajib. Apa ketentuannya? Orang tersebut mampu untuk berwudu. Yang kedua, ada airnya. Nah, ketika tidak terpenuhi syarat keharusan orang berwudu, maka tidak ada hukumnya. Difahami? Itu namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah khitabullah, khitabnya Allah Azza wa Jalla, ya, yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab atau syarat atau mawani atau ketentuan-ketentuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada, hukum ini ada. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada hukum. Difahami? Itu saja simpelnya. Jadi al-hukmul wad'i itu adalah sesuatu yang ada hubungan dengan hukum taklifi. Hukum taklifi tadi kan wajib, sunnah, muharram, makruh, mubah. Nah, dikatakan wajib berpuasa Ramadan. Wajib enggak puasa Ramadan? Wajib. Ketentuan wajib puasa Ramadan adalah orang tersebut masuk bulan Ramadan. Ketentuannya dia muslim, baligh, segala macam. Nah, ini yang disebut dengan hukum wad'i. Faham? Apa hukum wad'i? Sesuatu ketentuan, ketetapan yang telah ditetapkan syariat, adanya sesuatu menyebabkan adanya sesuatu yang lain. Tidak adanya ini tadi menyebabkan tidak adanya itu. Itu mah simpelnya. Faham tuh? Nah, nyambung. Contoh misalkan antum kerja. Antum kerja wajib. Wajib. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5 sore misalkan. Antum dikatakan wajib bekerja apabila antum terdaftar sebagai pekerja. Untuk terdaftar sebagai pekerja ada syarat-syarat ketentuan. Nah, itulah disebut dengan hukum wad'i. Difahami? Nyambung? Ya. Contoh di sini disebutkan as-sihah, sahnya sholat. Ketentuannya apa? Nah, ketentuan-ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat itulah disebutkan hukum wad'i. Wal fasad, kerusakan. Perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya sholat itulah disebut hukum wad'i. Sebab, syarat, mani. Contoh, fas-sahih lughatan. As-sahih secara bahasa, as-salim minal marad. As-salim minal marad. Yang namanya sahih sesuatu yang selamat dari penyakit. Wastilahan, adapun secara istilah, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Nah, secara istilah sesuatu perkara dikatakan sahih, sah tatkala perkara tersebut tarattaba alaihi atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Tarattab atharu fi'lihi, muncul pengaruh perbuatan dia tadi sebagai bentuk ibadah ataupun akad, ya. Sesuatu yang muncul dari hasil perbuatan tadi, baik dia dikatakan ibadah atau dikatakan akad, itu namanya sahih. Sahih itu arti kita, bahasa kitanya sah.
Difahami? Sah itu kan hasil atau buah dari perbuat apa namanya? Asar fi'lihi. Asar buah atau hasil gitu. Asar itu pengaruh gitu nah. Pengaruh dari perbuatan antum. Contoh ya, antum ana mengatakan antum akan ana anggap sebagai santri kalau antum bisa nyetorkan hafalan 1 juz. Ya enggak? Nah, ana mengatakan antum ana anggap sebagai santri kalau mampu menyetorkan hafalan 1 juz. Itu namanya hukum wad'iyah. Berarti syaratnya kan? Syaratnya. Asarnya apa? Ketika antum bisa nyetorkan, berarti sahih, sah. Itu namanya asar. Difahami? Makanya as-sahih secara istilah ma tarattaba atharu fi'lihi. Sesuatu yang merupakan hasil dari asar fi'lihi. Asar perbuatan orang tadi. Baik dalam bentuk ibadah ataupun akad. Difahami? Disebut sahih. Fasahih minal ibadat ma bari'at bihi dhimma wa saqata bihi talab. Sesuatu yang sahih, sah dari suatu ibadah, yaitu tatkala lepas tanggung jawab ibadah tadi dan gugur tuntutannya. Sudah tidak ada tanggung jawab, gugur tuntutan ibadah, berarti sah. Difahami? Antum sudah sholat menutup aurat, ngadep kiblat, kemudian antum sudah bertoharo, kemudian antum sudah semuanya sudah syarat-syaratnya sudah antum kerjakan, maka sholat antum sah. Ketika sah apa? Bariat zimmah, lepas tanggung jawab. Iya apa enggak? Jelas? Jelas? Nyambung? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Faiz, tolong bersihkan teras. Baru antum boleh masuk masjid. Ya, antum bersihkan teras tersebut. Ana izinkan masuk. Ana minta antum bersihkan sempurna. Baru masuk masjid. Ketika bersih, itu tarattab alai athar, muncul hasilnya apa? Apa hasil tarattab? Tarattab itu artinya hasil dari perbuatannya antum apa? Antum diizinkan masuk masjid. Ketika tidak bersih, berarti fasid, rusak, sesuatu yang fasid. Difahami? Tidak boleh masuk masjid. Ketika antum sholat tidak menutup aurat, berarti al-hukum al-wad'i tidak terpenuhi. Difahami? Sahkah sholatnya antum? Tidak sah. Was-sahih minal uqud, sedangkan yang sahih dari suatu akad sah. Akad itu dikatakan sah apabila tarattabat atharuhu ala wujudihi, katarat tubil milk ala aqdil bai' masalan. Nah, suatu akad dikatakan sah, keabsahan dalam suatu akad tatkala tarattabat atharuhu ala wujudihi, yaitu terhasilkan dari asarnya, pengaruhnya tadi akan adanya suatu akad. Jadi suatu akad transaksi dikatakan sah apabila asar itu hasil dampaknya ini tadi itu menyebabkan adanya suatu akad. Difahami? Seperti dampak dari kepemilikan, hasil dari kepemilikan dalam suatu akad jual beli. Sah tidak akadnya? Wandi,
Di antara syarat sahnya jual beli apa? Barang yang antum jual adalah milik antum, bukan milik khalifah. Ana punya kitab Ustaz, ini kitab ana sendiri, ana mau jual 100.000, berarti hukum wad'i terpenuhi. Syaratnya apa? Milik antum, antum jual sama ana. Sah enggak akadnya tadi? Sah. Itu namanya tarattab atharu ala wujudihi, ya. Termunculkan asarnya pada keberadaan suatu akad tadi, seperti asar hasil dari asar kepemilikan. Ketika seseorang memiliki suatu barang, maka hasil dari akad tersebut sah. Ketika seseorang tidak memiliki barang, maka akadnya tidak sah. Wadah, jelas? Ya, nyambung. Sebenarnya tidak penting. Ya. Wala yakunu syai' sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Sesuatu tidak dikatakan sah melainkan tatkala sempurnanya syarat dan tertiadakannya penghalang. Sah akad jual beli kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli. Sah akad nikah kalau terpenuhi syarat nikah. Khalifah mau nikah, Ahmad mau nikah, dikatakan nikahnya antum sah kalau terpenuhi syarat nikah. Ya, lengkapi komponennya. Punya uang untuk mahar? Ada, kata khalifah. Ada calon? Tak ada Ustaz. Tidak sah nikahnya antum. Kenapa? Karena tidak ada calon. Ya tak? Ada calon, tak ada wali. Di mana pula antum dapat ini istri? Muncul Ustaz dari bawah pohon. Itu genderuwo malam satu suro. Ya tak? Tidak ada genderuwo nih. Nanti antum takutan. Itu orang awam malam satu suro ini, malam Jumat satu suro semua orang takut kali mereka. Ya. Ngapain takut? Antum kalau lihat jin ajak duel aja. Ajak duel itu ikat di masjid kalau antum baca ikatnya. Dulu Nabi SAW pernah nyekek itu jin. Kata Rasul, kalau aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku kibet di tengah masjid, biar nanti besok subuh dilempari sama anak-anak. Jelas? Nyambung Ahmad? Nah. Jadi ahkam wad'iyah atau al-hukmul wad'i itu berkaitan dengan ketentuan syarat. Jadi kalau simpelnya gini, ahkam taklifiyah itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu dikenal dengan istilah apa? Ahkam at-taklifiyah. Kalau ahkam wad'iyah seperti syarat, sebab, mawani, ini disebut dengan ahkam taklifiyah. Nah, ahkam wad'iyah. Nah, ahkam wad'iyah ini bisa menyebabkan adanya sesuatu atau tertiadakan sesuatu. Sedangkan ahkam taklifiyah kadang menyebabkan kita berpahala, kadang menyebabkan kita berdosa, itu saja. Nah, sekarang gini, apakah adanya terpenuhi ahkam wad'iyah menyebabkan antum berpahala? Belum tentu. Ya enggak? Ahkam taklifiyah itu ahkam wad'iyah itu tidak ada hubungan dengan pahala atau tidaknya. Difahami? Ahkam wad'iyah itu cuma ada hubungan dengan sah atau tidaknya. Difahami? Antum sholat sudah terpenuhi syarat dan rukun, sah sholat antum? Jawabannya sah. Difahami? Kita katakan sehingga kita cuman bisa menilai hukum secara wad'iyah. Adapun pahala itu tidak bisa kita nilai. Kenapa? Karena itu yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memberinya pahala. Ada orang sholat, dia, Ustaz saya sudah sholat, saya mau sholat. Silakan. Ketentuannya, waktunya sudah masuk waktu. Sudah masuk nih Ustaz, zuhur. Ketentuan antum bertaharah, saya sudah suci.
Ketentuan antum menutup aurat, saya sudah menutup aurat Ustaz. Ketentuannya Anda harus menghadap ke arah kiblat, saya sudah menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, sampai salam dan benar. Kita katakan sah salatnya? Sah. Kenapa? Syarat sudah terpenuhi. Salatnya sah. Kita katakan berpahala ataukah tidak? Wallahu alam. Bisa jadi karena riya. Ya toh? Wadih? Seperti itu. Misalul dzalik. Contoh hal tersebut fil ibadat, pada bab ibadah. Ayyatiya bis shalah fi waqtiha tamatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Seseorang mengerjakan salat pada waktunya secara sempurna, syarat, rukun, kewajibannya. Kita katakan sah. Ya enggak? Misalu dzalik fil uqud ayyakida bay'an tamatan syurutuhu al-ma'rufa ma intifa'i mawani'ihi. Orang melakukan akad jual beli secara sempurna, syarat-syaratnya yang ma'ruf dan tertiadakan mawani'nya. Kita katakan akadnya sah. Fa in fuqida syartun minasyurut aw wujida mani'un minal mawani' imtana'atis sihhah. Kalau terhilang satu syarat dari syarat yang ada atau didapati penghalang dari penghalang, maka imtana'at as-sihhah, maka terhalangi juga keabsahannya. Misal, contoh, misalu faqdi syarat fil ibadah, seperti hilangnya syarat dalam bab ibadah. Ayusalli bila taharah, seorang salat tanpa taharah, sah apa tidak? Tidak sah. Misalu faqdi syarti fil aqd ayyabi ma la yamlik, dia hilangnya syarat pada bab akad, dia tidak memiliki, dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki, tidak sah jual belinya, tidak sah. Misalu wujudil mani' fil ibadat, contoh adanya mani' dalam bab ibadat. Ayat tatawwa binaflin mutlaqin fi waqtin nahi, dia salat sunnah pada waktu larangan, salat sunnah mutlak. Misalu wujudil mani' fil aqd ayyabi man talzamul jum'ah syai'an ba'da nida'iha as-tsani ala wajhin la yubah. Misal wujudul mani' dalam bab akad, dia menjual kepada orang yang harus sholat Jumat sesuatu benda atau barang setelah azan kedua dengan cara yang tidak dibolehkan. Akad jual beli, sudah azan kedua, khotib sedang khutbah, wandi sedang akad jual beli di luar, atau gilang dijual, sedang jual gorengan misalkan, sah? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena dilarang. Wadih? Seperti itu. Wallahu ta'ala. Jelas ya? Jadi ahkam wad'iyah itu berkaitan sah atau tidaknya, bukan berkaitan dengan wajib dia kerjakan atau tidak, haram atau tidak, bukan, tapi berkaitan dengan sah atau tidaknya tadi. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah besok ana yang khutbah di sini, tolong antum ya, jam 11 itu sudah ada di sini. Ya. Naktafi bihadzal qadar.